mulai dari presentasi Pak Lukman dan Pak Sujarwoto dari perspektif political economics. Kemudian kemarin perspektif baru public policy dari Pak Fadilah Putra maupun Pak Oscar Rahadian PhD, saya juga mengikuti dengan seksama. Satu rumusan yang menurut hemat saya dari sisi risk management, yang ini memang salah satu kajian yang menarik untuk melihat COVID-19 pandemi ini, bahwa risk adalah functions of hazard and exposure and vulnerability. Risiko itu adalah akumulasi dari bahayanya, kemudian yang terpapar, dan peluang untuk mengatasi bahaya ini. Tentu karena fakultas kita itu adalah fakultas yang bergerak di ilmu terapan, tentu hasil dari kajian ini nanti adalah research, action, dan seterusnya. Karena itu perlu ditindaklanjuti agar bahasan-bahasan kita bermanfaat. Itu saya kira pengantar dari saya yang perlu saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Terima kasih Bu Farida. Saya beri kesempatan melalui GovLab ini untuk memimpin diskusi dengan enak dan seenaknya. Waktunya terserah, monggo kita atur. Insya Allah diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tema diskusi kali ini alhamdulillah masih berkelanjutan dari tema-tema yang sebelumnya terkait dengan penanganan COVID dalam perspektif desa, bisnis, dan budaya. Terima kasih Bapak Dekan, Profesor Dr. Bambang Supriyono MS, kepada Ketua Governance Laboratory, Bapak Dr. MR Khairul Muluk MSI. Materi pertama, Bapak Dr. Yanto M. Hum, beliau sebagai dosen dari via UB jurusan Administrasi Publik, selain itu juga sebagai Direktur TV dan Radio, dan di sini beliau sebagai pakar budaya. Kemudian pemateri kedua yaitu Ibu Dr. Wanismawati SOS MAP, dia dosen dari via jurusan politik. Pada kesempatan ini beliau berperan sebagai pakar masalah desa. Dan terakhir adalah pemateri ketiga, Bapak Muhammad Khalid Mawardi MAB PhD, dosen via UB jurusan Administrasi Bisnis, dan juga sebagai Wakil Direktur Badan Usaha Non-Akademik UB. Dan di sini beliau sebagai pakar pengembang usaha dan bisnis. Nanti dari pemateri ini akan dibahas banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan concern mereka. Kepada Pak Khalid Mawardi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dr. Farida Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang perspektif COVID, jadi mau tidak mau tentang kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB ya. Dan salah satu aktor sebetulnya yang membuat PSBB itu menjadi dinamis atau menjadikan kebijakan penanganan COVID ini menjadi rame itu sebetulnya salah satunya adalah pelaku usaha. Ya mungkin jadi kalau dari beberapa perspektif sebelumnya, jadi terutama perspektif kebijakan kesehatan, saya pikir PSBB ini menjadi sesuatu hal yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat. Artinya ya masyarakat harus taat, harus patuh dengan aturan itu untuk bisa mencegah adanya penularan yang lebih besar. Kemudian kalau dalam kaidah usul fikih itu kalau tadi Jumatan disinggung oleh Mubalik itu sebetulnya kan mencegah bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi artinya kalau dalam konteks ini sebetulnya
mencegah terjadinya penularan itu menjadi lebih penting daripada memenuhi kebutuhan ekonomi. Tapi kemudian menjadi permasalahan, jadi bisa Pak panitianya mohon. Nah, jadi permasalahannya menjadi agak sedikit kompleks ketika masyarakat disuruh berdiam diri di dalam rumah dan membatasi kegiatannya, tetapi dari perspektif pemerintah memiliki keterbatasan kapasitas untuk bisa menyediakan atau memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat. Oke, ketika kami diminta untuk berbicara tentang perspektif bisnis, maka saya coba membatasi. Jadi karena berbicara dampak ekonomi dan bisnis sangat luas sekali, saya coba membatasi diri dari perspektif yang lebih kecil, tidak pada aspek makro, tapi pada mikro perusahaan, yaitu pada aspek demand dan supply. Jadi demand kita berbicara tentang perubahan yang terjadi pada aspek permintaan atau konsumen, sedangkan supply saya berbicara tentang pada aspek bagaimana produk COVID itu berdampak terhadap kapasitas produksi yang terjadi. Secara sederhana, jadi dari perspektif supply atau produsen, jadi dengan adanya PSBB itu atau physical distancing atau social distancing itu akan berdampak kepada rantai pasok produksi. Nah, dari sisi perspektif rantai pasokan, jadi ada 3 KPI atau Key Performance Indicator, yaitu availabilitas, affordability, dan quality. Nah, dengan adanya PSBB itu, maka ketiga hal tadi itu, ketiga indikator itu akan terganggu. Ketersediaan, jadi produsen akan mengalami kesulitan ketika dia ingin mengambil bahan baku. Misalkan ini juga menjadi fenomena yang terjadi ketika terjadi COVID-19, jadi banyak sektor-sektor di Indonesia mengalami gangguan, terutama sektor manufaktur dan sektor properti, ya, ketika banyak bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Dengan ada pembatasan ini, maka bahan-bahan tadi itu mengalami gangguan ketika melakukan impor. Kemudian affordability, jadi dalam konteks hukum ekonomi ketika barang itu jumlahnya sedikit maka harga akan naik. Jadi, kalaupun ada harganya naik, nah, akhirnya juga berdampak terhadap rantai pasokan serta kualitas. Nah, gangguan atau disrupsi pada supply chain ini tentu akan berdampak kepada aktivitas bisnis pada sebuah perusahaan, baik pada skala besar, menengah atau kecil. Jadi kan COVID-19 ini berbeda dengan krisis 99. Kalau krisis 99 yang banyak terkena dampaknya adalah skala besar. Jadi mereka-mereka yang memanfaatkan bahan baku impor dan memanfaatkan pinjaman dari perbankan. Tapi kalau dalam COVID-19 ini dampaknya ke semua sektor, termasuk UMKM pun juga terdampak, ya terutama dari perspektif produsen. Nah, sehingga akhirnya ketika ini terganggu, maka mereka tidak bisa memproduksi barang atau jasa, sehingga berdampak terhadap penjualannya dan akhirnya pada pendapatan dan cash flow. Bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan dana, segera akan memutuskan untuk menghentikan usaha, menutup usaha, merumahkan karyawan, tidak memproduksi, dan beberapa studi terhadap usaha mikro, termasuk di ICSP kemarin, mereka tidak tahu harus ngapain, jadi karena memang dibatasi. Bagi mereka yang masih memiliki, mereka akan survive dengan melakukan orientasi usaha, jadi berubah, mengubah usahanya. Jadi misalkan yang biasanya jual makanan akan menjual makanan frozen food. Biasanya buka warung, mereka menawarkan penjualan secara daring, secara online. Jadi kalau data secara statistik sepintas, meningkat beberapa komoditas yang mungkin kita bisa menjawab, ya. Jadi misalkan kalau komoditas elektronik itu yang meningkat adalah ini webcam, ya. Tingkat penjualan webcam meningkat, ya. Kenapa? Karena kita terpaksa harus membeli webcam yang karena apa? Harus mengajar harus pakai Zoom. Atau ada juga menarik komoditas yang meningkat, ternyata daster untuk ibu-ibu ini volumenya meningkat. Kenapa ini? Ya karena ternyata konsekuensi dari work from home itu
membutuhkan pakaian daster lebih banyak ibu-ibu ini. Termasuk ini Bu Farida atau Bu Ike, saya nggak tahu. Atasnya pakai jilbab rapi, jangan-jangan bawahnya pakai daster ini. Dari konsekuensi ini akhirnya beberapa sumber jadi memunculkan fenomena baru, yaitu jadi komposisi ekonomi yang muncul sebagai dampak dari aktivitas stay at home. Jadi ada industri, klaster industri yang jatuh, terutama adalah industri yang berbasis pada kerumunan. Jadi misalkan di sini hospitality, gitu, mais itu akan turun. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan kerumunan massa, jadi karena dibatasi akhirnya tidak bisa. Tapi ada yang di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu salah satunya adalah industri pendidikan kalau kita berbicara sekarang. Dikatakan terdampak secara langsung iya, tetapi dikatakan dampaknya tidak signifikan juga iya juga. Jadi artinya pendidikan harus tetap ada, tetapi harus melakukan penyesuaian dengan adanya COVID-19. Nah, tapi sebaliknya tadi ada industri yang ternyata berkembang, jadi muncul. Sehingga dari perspektif konsumen akan terdapat beberapa perubahan yang sebetulnya sebelum COVID itu sudah terjadi, tetapi tidak mengalami akselerasi, tidak mengalami percepatan. Ya ada, tapi tidak berkembang. Yang menarik yang pertama adalah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar itu, maka jadi banyak profesional, banyak pekerja termasuk ASN harus bekerja di dalam atau work from home, jadi bekerja di membatasi aktivitas di kantor. Tetapi sisi positifnya adalah jadi ada keseimbangan kehidupan, life balancing. Yang selama ini orang menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah, sekarang mereka sudah berpikir tentang bagaimana untuk mengembangkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dari rumah selagi memenuhi kewajibannya sebagai anggota keluarga. Jadi, akhirnya dampaknya adalah banyak profesi, banyak kepakaran yang bersifat tadi itu, jadi berbasis pada pekerjaan di rumah. Kemudian yang kedua adalah the bottom of the pyramid. Konsumen sudah mulai mengevaluasi segala kebutuhannya. Mereka akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang memang bersifat fundamental. Piramidnya Maslow, jadi pertama kali adalah physical needs. Jadi orang sekarang tidak lagi berbicara tentang aktualisasi diri, tidak berbicara tentang estimate, esteem, self-esteem. Tapi mereka lebih realistis, lebih rasional di dalam membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ya semuanya berubah menjadi virtual. Jadi orang memproduksi barang dilakukan secara virtual, orang memberikan layanan secara virtual, perkuliahan dilakukan secara virtual, termasuk mengkonsumsi atau membeli barang tidak perlu datang ke mall, tapi kita cukup masuk ke portal-portal pemasaran. Ya itu semuanya bisa dilakukan secara simpel dengan go virtual. Dan yang terakhir yang sebenarnya tadi disinggung oleh Pak Dekan di dalam pembukaan, jadi akhirnya pelaku usaha itu berpikir jadi, bisnis itu tidak hanya sekedar gaining the profit, jadi tidak hanya satisfying the pemegang saham, tapi bisnis itu juga berbicara tentang empathic society, jadi berbicara tentang masyarakat yang peduli pada orang lain. Akhirnya dengan adanya ini, akhirnya muncul empati, misalkan yang direspon dengan Gojek, dia dengan membuat aplikasi atau apa yang memberikan hak atau memberikan hak kepada konsumen untuk memberikan sebagian rezekinya kepada para driver. Muncul event-event yang memang untuk tadi itu membantu masyarakat. Jadi dari perspektif mikro, jadi dari perspektif usaha, maka sebetulnya strategi yang perlu dikembangkan oleh pelaku usaha untuk merespon adanya wabah COVID-19 dengan segala derivasinya, termasuk kebijakan pembatasan sosial dan fisik berskala besar. Maka kalau kita amati unit-unit usaha terlepas dari sektornya seperti apa, tidak ada pilihan bagi mereka untuk melakukan dua hal tadi. Yang pertama adalah berorientasi kepada pasar, kepada customer, sekaligus di sisi lain menyiapkan diri melakukan digitalisasi usaha.
Sehingga kalau dibuat matriks, jadi pilihannya adalah pilihan yang bersifat digitalized dan orientasi pasar. Jadi kalau di dalam kuadran ini ya strategi yang progresif seperti itu. Next, Mas Karim, ini ada 2 contoh saja sederhana mungkin dari perusahaan yang berskala besar, jadi perusahaan yang lama dan baru. Jadi siapa orang nggak tahu Blibli.com gitu kan? Semua ada, mulai dari yang canggih, mulai dari yang rumah sampai masker di situ ada semua. Maksudnya rumah, tapi rumah saja ya. Biasanya orang nyari rumah sama penghuninya juga. Ini cukup nyari rumah saja di situ ada. Masker juga ada, berarti kan saling skala besar. Ya, orang daripada orang pergi ke mall, orang dari cukup masuk portal. Terima kasih atas kesempatan presentasinya Pak Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja Bu Farida nggih. Mungkin untuk yang bagian presentasi, mulai dari perspektif desa. Sebelum kita masuk ke permasalahan COVID, saya melihat desa di sini dari sisi local government, yaitu dari perspektif administrasi publik yang bersandar pada konsep local government. Nah, konsep desa sendiri kalau kita lihat dari maknanya, ada 3 yang merupakan turunan dari local government, yaitu sebagai organisasi di mana desa ini terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Kemudian yang kedua sebagai pemerintahan lokal, di mana desa memiliki urusan-urusan pemerintahan yang melekat dalam dirinya, baik itu yang bersifat asal-usul, lokal maupun perbantuan. Dan sebagai komunitas. Nah, sebagai komunitas ini biasa sering kali kita dengar desa ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri berdasarkan, tentu saja yang membedakan desa dengan daerah, pemerintah daerah kabupaten kota adalah dari sisi otonominya, karena di sini berdasarkan adat istiadat. Nah, konsep desa sendiri sebenarnya kalau bersandar pada local government ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah modern dan tradisional. Desa ini condong kepada jenis yang kedua, yaitu traditional local government. Di mana modern local government ini adalah jenis pemerintahan lokal yang dipengaruhi oleh Western culture. Sedangkan yang indigenous atau tradisional tidak dipengaruhi oleh budaya Western. Kalau kita lihat faktanya, nah ini ada pemetaan ya, bentuk pemetaan desa modern tradisional, skip. Nah, secara empiris kalau kita lihat desa di Indonesia, ini merupakan perpaduan antara modern dan lokal. Kenapa saya katakan modern? Karena di satu sisi desa ini dimasukkan unsur-unsur demokrasi di mana pemilihan kepala desa secara langsung, yang sebenarnya kalau asli Indonesianya nggak ada itu pemilihan kepala desa karena pemimpinnya dipilih secara turun-temurun. Kemudian ada pembatasan periodisasi kepemimpinan kepala desa, ada introdusir tentang BPD yang dulunya ketika Undang-Undang Nomor 22 adalah Badan Perwakilan Desa, yang kemudian berubah kembali Badan Permusyawaratan Desa. Ini kan contoh-contoh pengaruh budaya Western. Sedangkan yang murni asli Indonesia sampai saat ini sudah agak bergeser. Oleh karena itu saya melihat dari kajian terdahulu dan penelitian saya yang terakhir ketika disertasi S3, pemerintahan desa ini merupakan perpaduan antara modern and traditional local government. Mau diper lagi kita lihat bahwasanya desa seringkali diasosiasikan atau lebih banyak dikategorisasikan berdasarkan geografisnya atau berdasarkan kondisi sosiologinya. Ada desa hutan, desa pesisir. Nah, ini lebih condong ke mungkin sosiologi. Kalau kita kembalikan ke perspektif administrasi publik, pada dasarnya desa itu hanya ada 2, yaitu desa yang bersifat pengakuan dan desa buatan. Desa pengakuan ini kita lihat dari sejak awal ketika pemerintahan Hindia Belanda meregrouping atau mengakomodir desa di Indonesia dalam payung hukum. Yang pertama yaitu IGO tahun 1906, Inland Scheme Ordinancy, ini adalah aturan untuk desa-desa yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan IGOP yaitu Inland Scheme Ordinancy between GWS, ini adalah untuk desa-desa di luar Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan yang desa buatan ini adalah desa-desa di luar yang sudah diakui sejak awal,
terbentuknya ketika masa Orde Baru. Ada program Desa Gaya Baru terutama di desa-desa wilayah Indonesia Timur. Kemudian ketika reformasi ada desa pemekaran, ada desa gabungan. Dulu ketika Orde Baru ada desa transmigrasi. Dua desa ini sebenarnya permasalahan utamanya sebelum kita lari ke COVID adalah permasalahan tentang kesejahteraan masyarakat. Yang permasalahan sekaligus menjadi tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan. Sedangkan tujuan antara ada kepuasan masyarakat dan kemandirian, karena berdasarkan kinerja sistem desa itu adalah memberikan pelayanan publik dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Sedangkan desa tangguh, kampung tangguh, desa siaga, desa wisata, kemudian ada lagi desa digital, ini adalah tujuan-tujuan kontemporer, tujuan-tujuan temporer yang sifatnya temporer muncul berikutnya. Sebenarnya bermuara pada satu, yaitu tentang masyarakat. Kita ingin melihat dari sisi berpikir sistem. Karena kalau kita lihat kejadian COVID, kemudian ada desa, maka kita perlu membuat struktur permasalahan yang didasarkan pada struktur sistemik. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen, di mana yang akan dioptimalkan di sini adalah tujuan dari organisasi. Jadi saya melihat perspektif desa pertama ini dari sisi manajemen kelembagaan organisasi desa. Struktur sistemik desa ini kalau kita lihat sistemnya, yaitu sistem kinerja desa, ada dua, yaitu memberikan pelayanan dan pemberdayaan. Kemudian jelas batasnya ada di desa, ada subsistemnya. Jadi desa itu tidak hanya berdiri pemerintah desa saja, tapi dia ingin mengoptimalkan tujuannya, dia membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pusat, pemerintah desa sendiri, partisipasi masyarakat, BPD, kemudian kearifan lokal yang berperan di situ, ada lembaga lokal kemasyarakatan, peran pihak ketiga, baik dari pihak LSM, perguruan tinggi, atau perusahaan yang melakukan CSR, kemudian ada ketersediaan keuangan desa, infrastruktur, dan kondisi geografis. Nah, hal ini yang nanti harus kita kaji ketika melihat kondisi COVID saat ini serta dampaknya. Karena kita mencoba melihat, ya ini gambar berpikir sistem untuk kinerja desa secara umum, untuk desa, contoh desa buatan, next, sistemnya yang bekerja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kinerja kan hanya ada dua. Kalau mengacu pada perspektif administrasi publik, terutama paradigma NPS dari Den Haag and De Haag, bahwasanya seorang administrator itu fungsinya adalah memberikan pelayanan publik dan memberikan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Nah, dari sisi pelayanan publik, nah kalau kita lihat ini gambar ini ada tanda plus dan minus. Nanti kalau saya kepingin bertanya boleh, tapi untuk saat ini saya akan skip. Nah, pelayanan publik di situ ada pelayanan dasar yang bisa mempengaruhi IPM sebenarnya kalau secara langsung. Ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, ada pelayanan yang bersifat skala lokal di desa saja, dan pelayanan administrasi. Kemudian pemberdayaan juga ada pemberdayaan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ini semuanya bersifat mendasar. Secara empirik, kalau kita lihat, penanganan COVID ini kan berkaitan dengan kesehatan. Nah, sedangkan kesehatan itu merupakan salah satu bagian dari pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini tidak bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa. Oleh itu, desa ini membutuhkan dukungan peran dari subsistem lainnya. Kita lihat sekarang ada kampung tangguh segala macam yang menunjukkan adanya koordinasi atau kolaborasi dengan pihak Babinsa, Babin Kamtibnas, baik polisi, tentara segala macam. Karena struktur desa itu sendiri permasalahannya terutama pada pelayanan, dia tidak bisa memberikan pelayanan secara langsung. Nah, karena dia tidak bisa memberikan pelayanan secara langsung, otomatis dampaknya juga bersifat mendasar. Dari sisi kesehatan, dia dituntut untuk menerapkan pola hidup sehat segala macam. Kemudian dituntut ada harus rapid test, PCR segala macam. Maka akan ada pihak dari pemerintah supradesa yang masuk. Dampaknya terhadap pendidikan, pola pembelajaran yang berubah. Pola pembelajaran yang berubah, pihak pemerintah desa tentu saja tidak akan bisa memberikan penyelesaian karena ini membutuhkan dukungan dari subsistem yang lainnya, terutama pada desa buatan yang memiliki kondisi geografis yang terisolir karena membutuhkan infrastruktur yang memadai, misalkan ada jaringan internet segala macam. Kemudian ada dampak terhadap perekonomian, di mana perubahan pola distribusi makanan dan kegiatan ekonomi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Mawardi tadi, misalnya
di desa itu biasanya bisa langsung. Bahkan kita lihat kemarin ketika di Malang banyak petani-petani yang dari Batu menuju ke Malang itu mereka buang sayur-sayurannya karena tidak bisa, karena terhalangi oleh PSBB, sehingga banyak kemudian mengandalkan menggunakan portal atau online. Sudah mulai menggejala di masyarakat desa, terutama pengakuan dengan karakteristik yang sudah maju. Nah, rentetan ini menuntut perubahan, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi kultur budaya masyarakat desa. Nah, dari kultur masyarakat ini mungkin nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Rianto. Nah, kita lihat realitas empiris ini yang bersifat linear jangka pendek, kemudian yang jangka panjang, next yang jangka panjang. Nah, karena kita memfokuskan pada jangka panjang, kalau kita lihat dari sisi dari kesimpulan rentetan pandemik COVID-19, maka saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita lihat dari struktur dari administrasi publik ada dua, desa pengakuan dan buatan, sedangkan yang desa buatan atau desa yang memiliki struktur organisasi lebih sederhana itu ketergantungannya lebih tinggi kepada pemerintah supradesa, ya. Kemudian desa buatannya yang tadi sudah saya jelaskan, ada perubahan dari pilihan-pilihan sosial, komunikasi, kemudian dari infrastruktur, ada permasalahan. Yang keempat, next, dampak COVID-19 terhadap desa pengakuan yang memiliki karakteristik maju, ini berdampak pada sisi ekonomi dan pola layanan publik yang menuntut kualitas melalui penggunaan teknologi. Kemudian nilai dan normanya mulai bergeser, yang biasanya komunikasi antar warga bertemu langsung mulai menggunakan media sosial maupun online meeting, sehingga rekomendasi yang bisa saya berikan terakhir, Mas Karim, karena ini perspektifnya berpikir sistem, ini sebenarnya ada dua rekomendasi, tapi saya batasi satu saja, nanti kita diskusikan. Untuk desa pengakuan yang memiliki karakteristik maju, maka fokus dari pembangunannya ini adalah yang dioptimalkan pada kerja atau optimalisasi kualitas layanan publik melalui penggunaan teknologi, ya. Caranya dengan mengoptimalkan atau memiliki prosedur dan standar layanan publik, backup dengan sumber daya aparatur yang memadai. Jika desa ini pilihan model structural efficiency model, maka bisa jadi personil pemerintah daerah yang ada. Pemerintah daerah bisa ditempatkan di desa. Jika pilihannya lokal demokrasi model, masih bisa merekrut orang-orang lokal yang memiliki profesionalitas atau next. Rekomendasi yang kedua dan ketiga, dukungan pemerintah pusat ini sangat penting. Kalau kita lihat jangka panjang, kalau kita mau memperkuat desa secara kelembagaan, harus diperkuat dari sisi sumber daya pemerintah dan status kepegawaiannya. Kemudian yang ketiga, untuk desa buatan yang memang karakteristiknya tadi masih terisolir, ya, otomatis fokusnya pada pembangunan desa, seperti sekarang jargonnya desa membangun desa. Nah, beda kalau desanya maju, bukan membangun desa lagi, tapi pelayanan publiknya, kualitasnya ditingkatkan. Tapi kalau desanya masih kurang maju, maka memang pembangunan desanya, sehingga stimulus ketersediaan keuangan desa itu memang diperlukan untuk membangun infrastruktur, sehingga masyarakat atau warga yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring bisa. Kemudian struktur infrastruktur dasarnya yang lain itu juga lebih dibangun dengan secara maksimal. Dengan demikian tidak sama rata yang ada di desa itu, tidak sama ratakan. Nanti akan ada desa yang memang dapat mengikuti perkembangan, ada desa yang memang belum dapat mengikuti perkembangan, tapi harus disediakan infrastruktur. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya kembalikan, maaf, saya kembalikan kepada moderator, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ike. Nah, langsung saja, tidak saya simpulkan, biar pembicara Dr. Rianto M. dipersilahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dekan. Saya di sini kebagian dampak COVID terhadap sosial budaya. Kalau kita berbicara sosial budaya, ada dua slide sebenarnya kalau bisa ditayangkan. Kalau kita berbicara sosial budaya, itu kita menjawab 3 pertanyaan. Satu pertanyaan tentang apa, ya.
Ada apa? Apa itu COVID? Ya. Yang kedua menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa disebut COVID? Nah, ini sudah mulai rancu. Ya. Ada yang mengatakan COVID itu adalah penyakit yang memang bisa diterapi dengan medis. Ada yang mengatakan COVID ini adalah pagebluk, ya, datang dari Tuhan. Terapinya akan menjadi berbeda. Dan yang ketiga itu tentang pengetahuan religi, keyakinan masyarakat. Nah, dari ketiga tadi itu, kita berusaha untuk melihat cara berpikir masyarakat. Yang pertama, cara berpikir tentang tenacity, keteguhan. Masyarakat kita, terutama yang di pedesaan, itu cara berpikirnya yakin. Ya. Masyarakat kita itu cara berpikirnya anugrubyuk. Apa yang dikerjakan pendahulunya, itu dia kerjakan sekarang. Ya. Yang jadi masalah, pada waktu masyarakat mengerjakan sekarang, nilainya sudah hilang. Ya. Jadi kalau sekarang orang selamatan, katakan orang selamatan, dulu juga selamatan. Tapi selamatan orang dulu dengan sekarang yang penting selamatan. Maknanya hilang. Ya, tenesi. Ikut-ikutan. Kalau di VIA itu gedung yang baru, itu diresmikan, tumpengan tetap tumpengan. Tapi isi tumpengan itu sudah hilang maknanya. Ya, ini cara berpikir yang pertama. Yang kedua tentang authority. Cara berpikir masyarakat didasarkan pada cara berpikir orang atau lembaga yang punya otoritas. Jadi cara berpikir masyarakat pertama, itu keteguhan, karena masa lalu dikerjakan, maka sekarang saya mengerjakan. Ingat, kita berbicara COVID. Yang kedua tentang authority. Saya berperilaku, saya berpikir didasarkan pada orang yang memiliki pengaruh terhadap saya. Artinya, kalau orang percaya dengan namanya COVID itu harus medis, maka saya percaya kepada orang siapa yang berbicara. Kalau itu bukan medis, tapi sifatnya nilai budaya, siapa orang yang berbicara itu yang saya ikuti. Yang ketiga, intuisi. Dalam masalah budaya kita mengenal cara berpikir masyarakat karena kegaiban. Ya, corona itu gaib apa nyata kira-kira? Ya. Ini yang perlu kita pahami dalam masyarakat. Ya. Yang terakhir, cara berpikir ilmiah. Kita semua itu dalam melihat COVID itu ilmiah. Ya. Tahap-tahapannya ada, tapi masyarakat kita belum tentu ilmiah. Maka dalam konsep antropologi kesehatan ada yang disebut dengan disease dan illness. Disease itu COVID ini dipahami secara medis. Maka terapinya juga harus menggunakan obat medis. Tapi kalau illness ini penyakit yang diyakini ada, meskipun dia yakin penyakit itu tidak ada, maka terapinya menjadi pengakuan dosa. Jadi sekarang masyarakat kita di lapangan, kebetulan kita Brawijaya juga banyak berbicara COVID ya. Nah, di lapangan sekarang terjadi dua masyarakat yang terbelah. Ya, yang satu masyarakat memahami sebagai disease, yang satu masyarakat memahami secara illness. Yang satu terapinya itu medis, yang satu terapinya pengakuan dosa. Masuk masjid, masuk gereja, itu terapinya. Masyarakat kita terbelah. Oke, pada waktu kita akan berbicara asal-muasalnya, kita sekarang melihat pada slide yang kedua. Pada slide yang kedua, ini saya awali dari nilai budaya. Nilai budaya itu serangkaian konsep yang ada dalam pikiran masyarakat, dipercaya karena manfaat dan menguntungkan, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam hidup. Bagaimana dengan corona? Ya. Yang kedua,
Halo, kok nggak jelas ini ya? Jelas ya? Jelas, jelas. Suaranya. Jelas. Pak Ferry. Ya. Setelah kita berbicara nilai budaya, kita berbicara budayanya. Ya. Intinya adalah nilai budaya, lebih besarnya lagi adalah budaya. Yang tampak di permukaan itu masyarakat. Jadi kalau kita balik, kalau kita mau melihat masyarakat, bagaimana tanggapnya terhadap COVID, maka sekarang kita ke dalam. Budayanya seperti apa? Nilai budayanya seperti apa? Tadi sudah saya katakan bahwa masyarakat kita sekarang terbelah. Ya. Nilai yang dia bawa, satu, COVID itu adalah masalah medis. Yang kedua, COVID itu masalah non medis. Terapinya yang ini obat medis, yang ini adalah pengakuan dosa atau berdoa kepada Tuhan. Ya. Ya. Nah. Halo. Lanjut, Ri. Lanjut ya. Ya ini nggak begitu jelas ya. Oke. Bagaimana agar masyarakat itu memiliki satu kepastian bahwa COVID itu harus diselesaikan dengan cara medis atau diselesaikan dengan cara nilai budaya. Ya. Yang pertama, masyarakat sebagai satu sistem sosial. Ya. Kalau kita berbicara masyarakat sebagai satu sistem sosial, di situ dikatakan masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan apa? Dengan COVID. Halo, dengan COVID. Ya. Nah, Lanjutkan. Kami bisa dengar jelas kok Pak Ari. oh iya. Ya apa-apa Pak, dilanjutkan saja, monggo. Saya itu kalau dengan Pak Fuad itu harus taatin ya. Ya. Jadi ada juga Pak Lukman di situ ya, saudara saya. Ya. Jadi kalau kita berbicara sistem tadi, ya masyarakat sebagai satu sistem yang perlu untuk diperhatikan agar COVID itu bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertama harus ada keserasian, adaptasi terhadap lingkungan terhadap COVID. Yang jadi masalah sekarang, masyarakat kita itu nggak jadi satu melihat COVID itu. Ya. Sehingga nggak mungkin masyarakat itu akan kita berikan terapi satu. Terapinya harus dua. Kenapa? Karena memang ada dua pendapat terhadap COVID. Satu. Yang kedua itu ada kesadaran bersama. Sekarang tidak ada kesadaran bersama. Yang ada kesadaran yang medis dan kesadaran illness. Dua ini harus diperhatikan. Nah, kebetulan saya juga dengan Pemda berbicara banyak tentang COVID ini. Yang ketiga di sini meleburkan diri, ya. Artinya kalau kita berbicara meleburkan diri, saya mau untuk mengurangi kemerdekaan saya yang dulunya saya tidak pakai namanya apa ini? Masker ya. Sekarang saya harus berani untuk pakai masker. Kenapa? Karena tujuan saya sama. Kenapa? Karena COVID dipahami sama. Loh, kalau COVID itu dipahami sebagai medis, masker itu menjadi wajib. Tapi kalau COVID dipahami sebagai illness, masker tidak wajib. Ya, tidak wajib. Oke, yang berikutnya kita berbicara masalah alat perekat tadi ya, karena agama. Sekarang agama-agama di Indonesia itu kan sudah mulai geger ini ya. Ini kalau ada musibah semacam ini, kenapa kok tambah masjid ditutup ya, ditutup ya. Bahkan Mekah katanya juga ditutup ya. Ya. Yang kedua tentang interaksi. Sebenarnya masyarakat itu berperilaku tertentu karena di dalam perilaku itu ada maknanya. Orang menggunakan masker ada maknanya buat dia. Kenapa? Untuk menghindari COVID. Kenapa? Karena COVID dipahami sebagai penyakit yang medis.
Bagi masyarakat yang COVID itu dipahami sebagai illness tadi, maka masker tidak ada maknanya. Ibu-ibu semua ini banyak menggunakan kerudung. Kenapa menggunakan kerudung? Karena kerudung itu ada maknanya buat ibu-ibu. Kalau tidak ada maknanya, saya yakin tidak akan menggunakan. COVID juga semacam itu. Nah, makna-makna itu dibangun karena interaksi dengan orang lain. Makna-makna itu dibangun karena interaksi dengan orang lain. Masyarakat kita sekarang itu interaksinya dengan sekian banyak media sosial. Ada media sosial yang serius, ada media sosial yang tidak serius. Ya. Bahkan sekarang COVID juga ada yang berbicara COVID itu dihubung-hubungkan dengan komunis ya, macam-macam ya. Ini kan yang tidak serius ini ya. Tetapi bukan berarti masyarakat tidak percaya dengan masalah-masalah semacam ini. Karena makna dibangun oleh masyarakat didasarkan pada dengan siapa mereka berinteraksi. Kalau saya berinteraksi dengan Pak Dekan, Prof. Bambang ya, maka cara berpikir saya mau tidak mau akan dipengaruhi dengan Prof. Bambang. Kalau saya berperilaku berinteraksi dengan Pak Bahrul Fuad, mau tidak mau hasil interaksi itu cara berpikir Pak Bahrul Fuad akan saya gunakan. Sama halnya kalau saya dengan Pak Lukman Hakim, ya ini sahabat saya ini. Kalau nggak salah di Jogja sekarang, di mana ini? Ya Pak Lukman Hakim. Ya, jadi perilaku manusia berperilaku karena perilaku itu di dalamnya ada maknanya. Nggak mungkin. Ya. Kalau orang berperilaku tidak ada maknanya. Makna-makna itu dibangun karena interaksi dengan orang lain. Oke, sekarang masyarakat disuruh untuk membangun pikirannya tentang COVID. Dengan siapa mereka mendapatkan informasi? Oh, dengan dokter A. Dokter akan menjelaskan COVID itu adalah penyakit ya, atau virus yang semacam ini. Kalau saya berhadapan dengan dokter, bisa jadi jalan pikiran saya yakin bahwa COVID itu adalah virus. Tapi kalau saya berhadapan dengan seorang dukun, ya ini bisa berbeda ini. Ini pasti Prof. Bambang tersenyum ini ya. Ya. Kalau saya berhadapan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang bukan dokter, ini bisa menjadi illness tadi. Ya, bukan penyakit medis, tapi ini adalah penyakit karena memang kutukan dari Tuhan. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang interaksi itu dari waktu ke waktu masyarakat itu bisa berubah-ubah. Sekarang saya berkeyakinan bahwa COVID itu adalah cobaan dari Tuhan, bisa. Besok karena interaksi dengan orang lain akan berubah. Oh, ternyata semakin lama pandemi itu semakin banyak, maka saya yakin bahwa ini adalah penyakit medis. Ya. Tugas pemerintah sekarang itu bagaimana cara berpikir masyarakat itu mengikuti protokol pemerintah sebenarnya. Dan yang berikutnya itu masyarakat dipahami sebagai satu sistem pertukaran. Masyarakat mau untuk berubah, ya asalkan aku dapat apa, ya. Kalau saya hanya disuruh untuk distancing, saya disuruh untuk masker, saya disuruh lagi untuk distancing, masker, terus saya disuruh untuk cuci tangan yang saya tidak bisa atau tidak biasa. Kalau saya yang semacam itu, saya akan dapat apa? Ingat, pada waktu orang itu yakin bahwa COVID itu adalah penyakit medis, dengan gampang saya menyadari, iya karena untuk keselamatan saya, kesehatan saya. Tapi pada waktu masyarakat itu COVID itu adalah illness, COVID itu datang dari Tuhan, maka distancing, maka masker, maka cuci tangan nggak ada gunanya. Ini yang dihadapi oleh pemerintah sekarang. Nah, sekarang yang terakhir bagaimana dampaknya ya, terhadap sosial budaya yang punya pemikiran semacam itu. Karena ada mau tidak mau pemerintah harus membuat satu perubahan dari tidak pakai masker, perubahan dari tidak cuci tangan, perubahan dari tidak jaga jarak menjadi jaga jarak. Ada dua yang perlu untuk diperhatikan pemerintah, yang sekarang banyak diabaikan oleh pemerintah. Ya. Yang pertama perubahan itu evolusioner
dan perubahan yang revolusioner. Sekarang ini adalah perubahan yang revolusioner. Dalam waktu yang sangat singkat disuruh, dipaksa untuk itu. Nah, kalau perubahan-perubahan secara revolusioner, maka para pengemban kebijakan ini harus yang tegas. Ya, karena revolusi. Biasanya tidak pakai masker, disuruh pakai masker, pasti nggak mau, mengganggu itu. Ya. Disuruh cuci tangan, menjadi tidak cuci tangan, ke pasar tidak cuci tangan, sekarang harus cuci tangan, mengganggu itu, pasti nggak mau. Ya, suruh jaga jarak, ya, terus sekarang jaga jarak 1 meter, pasti tidak mau. Konsep perubahan sosial budaya dalam masalah COVID ini saya melihat konsep perubahan revolusi, ya, karena harus dikerjakan. Yang perlu untuk disiapkan itu adalah para aparat yang bisa menekan itu. Di Malang Pak Sutiaji saya sarankan untuk pasar itu, karena kalau di Malang itu kan pusatnya Angkatan Darat ya, Angkatan Tentara, polisi ya, Pamong Praja di sini banyak. Saya menyarankan pada beliau itu, satu untuk pasar itu betul-betul diperhatikan. Kalau perlu jalan sekitar pasar dibuat pasar, ya, dengan kriteria tertentu. Tapi yang penting lagi itu TNI dan Polri diturunkan karena pasar ini bukan tempat yang sederhana, ya itu. Jalan harus diatur, ya. Masuk ke Kota Malang silakan untuk masuk, tapi bagaimana pengaturan jalan? Prinsipnya dalam sosial budaya perubahan yang bersifat revolusioner seperti sekarang ini untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang paling penting bukan merubah masyarakat yang seperti yang diharapkan, tapi merubah pola wilayahnya, ya, pola wilayahnya. Ini yang kita berikan. Sehingga terakhir kebijakan seperti apa yang perlu untuk diterapkan oleh pemerintah daerah, pusat atau daerah. Ya. Dalam antropologi ada yang disebut dengan kebijakan yang mengambang. Kebijakan mengambang itu kebijakan yang menggunakan sekian banyak plan, A, B, C. Sehingga menjadi wajar untuk menghadapi COVID yang semacam ini, kebijakannya harus segera berubah. Oke, berubah-ubah. Untuk kebijakan mengambang dengan harapan dengan cepat untuk dirubah. Kenapa? Karena musuh kita tidak diketahui. Kalau itu tentara masuk dalam hutan, tidak tahu bahwa musuhnya ada di sebelah timur, barat, selatan, utara ya. Di situ dibutuhkan plan A, B, dan C. Ini banyak. Kebijakan kita COVID itu harus kebijakan mengambang dengan sekian banyak strategi yang sudah disiapkan. Monggo, dampaknya masker, jaga jarak, dan cuci tangan tidak akan pernah berhasil apabila memang tidak ada kekuatan yang menekan masyarakat, ya, pengaturan wilayah. Yang saya sarankan di sini, bapak-bapak dari TNI, dari kepolisian, ya, dari Pamong Praja, untuk sekarang waktunya. Terima kasih. Bila taufik billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana peran pemerintah atau kebijakan atau community dalam perspektif perbedaan konsep disease dan illness COVID-19? Ini sesuatu yang menarik. Pertanyaan dari Bu Wike. Pertanyaan kedua, ini ditujukan kepada Pak Rianto juga dari Pak Didi. Menurut saya era COVID-19 masyarakat desa, Bu Ike ya ini, masyarakat desa terkelompok dalam 2 kelompok, yaitu yang berpendidikan dan yang memahami COVID-19 secara ilmu pengetahuan, dan masyarakat awam yang memahami COVID sebagai seleksi alam atas perilaku manusia yang sudah di luar adat dan budaya lokal. Apa demikian? Yang pertanyaan untuk ketiga pemateri ini dari Bapak Umbu MB Hanggar. Bagaimana menurut pandangan ketiga pemateri, apakah COVID-19 ini termasuk bisnis atau bagian dari bisnis? Ada yang berpendapat kalau memang Tuhan menghendaki kami terjangkit COVID, ya pasrah. Akan tetapi pertanyaan mereka ini tidak dibarengi dengan sikap untuk mengikuti aturan protokol kesehatan. Jadi mereka bersikap seperti tidak terjadi wabah COVID.
Pertanyaan berikutnya dari Bu Umi Arifah, seperti apa seharusnya kewenangan desa, untuk Bu Ike Ian ya, seperti apa seharusnya kewenangan desa dalam penanganan COVID-19, sedangkan regulasi, kebijakan, keuangan, dan data sasaran program ditentukan oleh pusat. Dari siapa dulu? Monggo Pak Rianta dulu yang paling banyak pertanyaannya, monggo. Ya, begini. Tadi sudah saya katakan ada masyarakat yang yakin bahwa itu adalah penyakit virus, ya. Tapi juga tidak kalah banyaknya yang yakin bahwa itu adalah pagebluk, ya. Pagebluk itu dalam konsep Jawa itu dari kata-kata gebluk, ya. Gebluk, tembung linggo salin swara jadi gebuk. Jadi sekarang Tuhan itu ngepuk kita, memukul kita, mengingatkan kita. Maka kalau yang pertama terapinya itu dengan terapi obat, yang kedua kita tuh dipukul orang, masa harus dengan terapi obat, ya. Jadi terapinya itu minta maaf. Ya, ini dua konsep yang berbeda. Tadi bagaimana kebijakannya? Kebijakannya jangan dua. Tetap kebijakannya harus protokol kesehatan. Ya. Jadi meskipun orang-orang cara berpikirnya mistis yang satu, karena ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu karena ini virus, harus dijadikan satu menjadi virus. Ya. Menjadi virus. Kalau menjadi dua ini menjadi susah pemerintah. Nah, bagaimana caranya agar menjadi virus? Maka masyarakat diingatkan, pertama. Yang kedua, masyarakat itu ditekan untuk merubah cara berpikir dari cara berpikir yang mistis tadi untuk menuju cara berpikir yang empiris. Ini. Yang jadi masalah sekarang berita-berita itu kan simpang siur, ya. Kemarin bahkan dihubung-hubungkan bahwa virus COVID ini adalah indikasi naiknya komunis, katanya begitu. Ini kan sudah awut-awutan ini, ya. Jadi hendaknya kita semua, saya juga begitu, maka masyarakat kita arahkan kepada masalah yang empiris bahwa ini adalah virus, ya. Meskipun belum ditemukan dengan pasti apa terapinya seperti apa, ya. Satu, tapi harus ketat. Karena masyarakat dirubah, katakanlah orang datang untuk ke Malang itu kan daerah kresek, kalau saya mengatakan, ya, daerah kantong kresek Malang itu, ya, daerah yang setiap orang datang mesti mandek, ya. Kantong kresek itu kan setiap yang masuk pasti berhenti di situ, ya, sehingga Malang tidak bisa untuk dihambat kendaraan semacam itu, maka bisanya hanya pengaturan wilayah jalan, ya. Ini sudah saya ajukan kepada Pak Wali Kota, tapi entah seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan menghadapi yang dua kelompok tadi? Tadi sudah saya katakan, untuk kebijakan-kebijakan yang semacam ini, ya, kalau dalam antropologi kan ada soft public policy, ya. Nah, ini sekarang untuk yang soft ini harus kita naikkan menjadi kebijakan pada umumnya, ya. Ini, ya, meskipun mau tidak mau tekanan dari masyarakat begitu kuatnya, yang soft pun akhirnya juga digunakan. Silakan sekarang masjid untuk dibuka, tapi kalau Jumatan, kalau sholat harus 1 meter, ya, meskipun agak lucu, ya, tapi ini adalah satu bentuk toleransi. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat disease tadi itu masih ada toleransi untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat illness, ya. Saya tahu bahwa Pak Lukman Hakim pasti marah kalau ada namanya masjid ditutup, kan begitu ceritanya, ya. Tapi pemerintah toleransi, ya, oke dibuka, tapi syaratnya yang semacam ini, ya. Jadi yang kedua tadi, harus satu kebijakan itu, maka tugas yang paling berat bagaimana yang tidak sesuai dengan konsep satu, ya, yang disease tadi itu, yang illness ini, untuk diarahkan sudahlah, COVID itu adalah penyakit, ya, bukan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan begitu loh, ya. Ya, meskipun tidak gampang ini, ya. Tidak gampang. Oke. Saya akan mencoba menjawab, tapi ada beberapa yang tadi agak miss, ya, Bu Farida, minta tolong nanti saya diingatkan. Ini yang berperan adalah local wisdom-nya. Kearifan lokal yang berlaku di desa tersebut. Bisa dilihat dari sisi nilai atau dari sisi tokoh masyarakat yang ada di situ. Nah, ini sebenarnya yang membedakan dengan komunitas masyarakat yang di wilayah perkotaan. Karena nilai-nilai indigenous ini atau local wisdom untuk yang di desa kan masih kuat dibandingkan dengan yang di perkotaan. Kemudian yang pertanyaan kedua yang berkaitan dengan COVID ini sebenarnya bisnis atau bagian dari bisnis?
saya memandang setiap kali ada perubahan, apapun itu, akan menghasilkan dua sisi positif dan negatif. Satu sisi negatif bisa jadi permasalahan COVID ini banyak korban, karena kita lihat setiap event atau kejadian yang paling banyak muncul di permukaan itu adalah korban dan dampaknya terhadap ekonomi. Nah, kalau dari sisi positifnya, akan bermunculan sesuatu yang baru. Misalkan tadi yang pola berdagangnya atau pola kegiatan ekonominya face to face, kemudian bermunculan menggunakan portal, kemudian ada lagi industri rumahan. Nah, itu banyak sekarang industri rumahan berupa masker. Nah, ini kan juga ekonomi baru, UMKM seperti itu. Jadi saya memandang kalau dilihat dari sisi bisnis keuntungan, ada dampaknya. Bukan berarti seperti yang disampaikan oleh Pak Ri tadi, bisnis murni, apa yang diperjualbelikan, bukan itu. Tapi memang setiap kali perubahan di dunia ini kita tidak bisa menafikan, pasti ada dua sisi itu. Ada baik buruk, ada positif negatif, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau yang di tengah-tengah jadi ambiar, yang nggak jelas gitu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kewenangan desa, karena semua sudah diambil oleh pemerintah di atasnya. Bagaimana kewenangan apa yang akan diberikan atau apa dilakukan, gitu mungkin kira-kira pertanyaannya. Memang kalau kita lihat dari struktur organisasi desa sendiri, desa ini hanya bisa melaksanakan urusan-urusan yang bersifat lokal dan urusan-urusan yang diperbantukan gitu. Jadi kalau dia urusannya dasar, dia tidak bisa memberikan solusi atau memberikan layanan secara langsung. Jadi kalau misalkan frame berpikir kita linier, hanya melihat COVID ini bagaimana cara mengendalikan atau cara menanganinya, tidak melihat rentetan dampaknya, maka bisa jadi sepertinya desa ini tidak punya apa-apa selain mengikuti Satgas gitu ya. Ada dari Babinsa segala macam. Tapi ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa, dilihat dari sisi urusan pemerintahan yang bersifat lokal tadi. Contoh misalkan, dulu ketika zaman Orde Baru kita sering dengar kemudian ada lumbung desa. Nah, itu kan setelah reformasi nggak pernah kedengeran tuh. Nah, dengan adanya COVID, nah, mereka mulai kearifan lokal yang memang sejak lama ada, ya, terlepas dari ada sentuhan dari pemerintahan supradesa. Nah, ini dimunculkan kembali. Kemudian bagaimana caranya untuk bergotong royong dalam artian memberikan bantuan kepada sesama tetangga. Yang diklaim ini adalah ternyata COVID menghasilkan nilai-nilai gotong royongan. Nah, padahal sebenarnya di desa dulu ya sudah gotong royong. Tanpa ada COVID pun sudah gotong royong. Masalahnya karena ini ada pemicunya, nah itu semakin membuat masyarakat gimana caranya untuk saling membantu satu dengan yang lain. Kemudian yang berkaitan, ini yang lokal ya Bu, termasuk tadi contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Rianto, membatasi diri sendiri. Nah, oleh pemerintah, lockdown itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Tapi yang dimaksud lockdown di tingkat desa bukan yang seperti itu, karena ini hanya bersifat lokal saja. Jadi menarik sebenarnya kan kalau di organisasi perusahaan selama ini ada peran strategis CEO, CFO dan segala macam. Nah, tapi ternyata sekarang ada lagi istilahnya COVID atau COVID ya. Jadi perannya COVID adalah ternyata bisa mempercepat terjadinya inovasi. Kalau dalam orang bisnis itu kan dalam kondisi apapun mesti selalu berpikir tentang kreatif dan inovasi, terutama kan orang Indonesia. Jadi di saat bencana pun orang berpikir kreatif. Sama juga COVID ini. Jadi kalau tadi bertanya misalkan apa sebenarnya sisi positif dari adanya COVID ini? Dari perspektif bisnis ya orang akhirnya berpikir kreatif. Jadi orang zaman sebelumnya orang tidak pernah berpikir tentang higienis. Jadi sekarang akhirnya mendorong orang berinovasi bagaimana supaya produk itu bisa disampaikan secara higienis. Termasuk juga menjawab pertanyaannya Pak Weni. Jadi mungkin dulu orang hanya tahu saja platform digital, jadi pemasaran online. Tapi sekarang dengan adanya COVID itu akhirnya malah mempercepat orang sadar dan sekaligus mencoba-coba dan sekaligus melakukannya. Jadi kalau di dalam teori TEM itu kan teori expert model itu kan orang mau
belajar dan menggunakan sebuah teknologi baru ketika jadi dia mudah dipahami dan dia memberikan manfaat. Sama dengan ada COVID itu akhirnya usaha baik itu skala besar, menengah atau kecil akhirnya memacu diri untuk menggunakan platform digital. Termasuk kalau tadi saya cerita di BRI, ini kalau BRI mayoritas nasabahnya adalah orang di daerah pedesaan segala macam, ya harus akhirnya memberikan literasi atau pendidikan tentang literasi IT bagi pelanggannya. Itu yang pertama. Jadi sisi bisnisnya COVID ini adalah mendorong munculnya inovasi. Dengan bagaimana terkait di desa, tadi seperti disampaikan Bu Iga, jadi pemerintah telah memberikan bantuan, jadi bunga dan relaksasi pinjaman ya selama sekitar 6 bulan, jadi 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan selanjutnya juga diberikan kemudahan sekaligus bantuan bunga ya. Menurut data dari Kementerian Perekonomian, pemerintah memberikan bantuan sebesar 6% ya selama 3 bulan pertama cicilan, jadi subsidi bunga dan cicilan, kemudian 3% selama bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya. Artinya pemerintah cukup cukup adil dengan memberikan mengalokasikan sekian anggaran, totalnya sekitar 35,28 T itu. 27,26 T-nya itu adalah untuk memberikan bantuan subsidi bunga bagi UMKM yang selama ini memanfaatkan baik itu layanan kredit usaha rakyat ataupun pinjaman mikro yang lain dari perbankan. Jadi, terima kasih ketiga pemateri, karena waktu juga semua pertanyaan direkap, cuman mungkin harapannya adalah sudah terpuaskan dengan jawaban dari ketiga pemateri, tetapi ada Pak Lukman, monggo untuk menambahi. Oh, Pak Lukman, monggo Pak Lukman. Oh, ini akhirnya. Mana Pak Lukman? Mute, Pak Lukman. Okay. Mute-nya dibuka Pak Lukman. Mana Pak Lukman? Lukman Hakim. Ini itu Lukman Hakim Jainuri. Dibuka. Lukman, monggo. Dibuka dulu, dibuka. Di unmute. Mic-nya, mute-nya. Pak Lukman, monggo. Iya, dibuka itu mute-nya. Operatornya bukan saya, Pak. Operatornya. Bukakan. Iya. Gimana kalau dibuka itu. Punya Pak Lukman. Mana Pak? Tidak ada Pak Lukman. Lukmannya sendiri belum. Mikrofonnya beliau sendiri mungkin yang masih tertutup. Pak Lukman sendiri. Kita tidak melihat. Oke. Ya. Ini ada closing remark dari Ketua Laboratorium, Pak Dr. Muluk akan menyampaikan closing remarknya. Monggo, Pak Muluk dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Farida. Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya diminta untuk berikan closing remarks. Jadi semula saya akan berikan closing remarks dari 3 online talk series ini. Tapi tampaknya saya batalkan. Jadi hanya untuk seri 3 saja, karena kemungkinan akan dibuka lagi seri 4 nanti ya. Jadi terima kasih kepada para panelis, jadi Pak Rianto yang perspektifnya amat berbeda. Jadi ini yang kita butuhkan untuk memahami mengapa masyarakat sekarang ini berperilaku agak berbeda, misalnya kira-kira gitu. Jadi seperti kasus di Cilengsi, misalnya ketika petugas COVID masuk ingin memberikan pemeriksaan di pasar di Cilengsi di Bogor, ternyata oleh para pedagang diusir, suruh keluar semua. Ini kan aneh. Orang akan diperiksa kesehatannya, kok malah petugasnya disuruh diusir. Ini kan masalahnya ternyata
ada masalah sosial sebenarnya yang nggak nyambung antara pengambil kebijakan, pemerintah, dan masyarakat. Jadi dalam banyak hal tadi Pak Rianto sudah memberikan perspektif yang non-mainstream sebenarnya, non-mainstream. Meskipun standingnya tetap mainstream juga ternyata. Ketika ditanya oleh Pak Fuad, standingnya tetap standing mainstream, tapi pandangan-pandangannya memberikan kebaruan, perspektif yang berbeda, sehingga kita mengerti mengapa masyarakat memang kadang-kadang melakukan tindakan yang berbeda. Apalagi seringkali kita kebijakan publik atau pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan pandangan ilmiah, sementara di masyarakat ada pandangan ilhamiah. Ini kan yang berbeda yang disampaikan oleh Pak Rianto. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Mawardi luar biasa. Jadi ternyata orang bisnis atau teman-teman dari segi perspektif bisnis dalam kondisi apapun itu masih optimis kira-kira. Jadi selalu persoalan, bencana atau hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini dilihat dari sudut pandang peluang. Selalu ada opportunity. Dan yang kedua tidak selalu bermuram durja dengan ancaman sebagai ancaman, karena di balik ancaman, di balik sesuatu yang tidak menyenangkan selalu ada peluang, dan bisnis ternyata bisa berubah dengan cepat. Peluang itu selalu ada dan bisa dibangun. Tapi mungkin ke depan juga peluang bisnis apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat juga harus berubah. Kalau yang jadi masalah mungkin adalah ketika pelaku bisnis yang tidak bisa berubah, jadi pandangannya selalu pesimis akhirnya menghadapi situasi yang dia tidak bisa hadapi. Bagi mereka yang tidak bisa berubah, tentu pandemik ini jadi ancaman luar biasa bagi dia. Sehingga kadang-kadang di lockdown sekalipun atau di PSBB sekalipun marahnya luar biasa, karena kalau nggak bisnis dia mati. Kalau mati nggak kena COVID ya mati karena nggak bisa makan. Ini kan juga persoalan di masyarakat. Yang ketiga menarik yang disampaikan oleh Bu Ike bahwa ternyata desa itu sebenarnya punya potensinya sendiri, punya perannya sendiri, punya kekuatannya sendiri, punya kearifannya sendiri, punya wisdomnya sendiri, sehingga andai kata pemerintah melibatkan potensi desa seperti ini dalam menyelesaikan atau dalam titik tertentu membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan COVID, misalnya dalam bentuk pembatasan sosial atau karantina tingkat lokal, itu sebenarnya mungkin lebih efektif dilakukan oleh desa ketimbang oleh aparat pemerintah pusat yang juga, atau aparat pemerintah daerah yang nggak mungkin mampu menjangkau semuanya, dan itu akan membutuhkan biaya yang luar biasa. Jadi ada kearifan lokal, ada potensi lokal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah di desa. Desa itu punya kekuatan sendiri, termasuk ketika mengatasi seluruh ekses-ekses yang lain. Selain itu mungkin Indonesia juga negeri yang berbeda dengan negeri-negeri lain, ya. Ada banyak pulau, ada desa di pulau-pulau yang terpencil yang mungkin juga nggak kenal COVID. Kita ribut pakai begini, online berita begini, ada banyak desa yang nggak mendengar COVID, saya kira. Dan itu juga tenang-tenang saja. Jangankan di pulau-pulau yang terpencil. Pak Fuad tadi menyampaikan di Turen juga masih mungkin biasa-biasa saja, dan banyak lagi yang mungkin biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya ada banyak potensi. Nah, ini perspektif yang luar biasa di diskusi seri kita yang ketiga ini. Ini nanti kita tim berusaha mencoba untuk merangkum dulu semua, melihat inventarisasi masalah, potensi dan lain sebagainya, sambil melihat tren ke depan, sehingga apa yang bisa kita rumuskan, misalnya dari diskusi-diskusi yang sampai 3 kali ini, jika nanti dibutuhkan diskusi seri yang keempat, mungkin kita akan buka lagi seri yang keempat. Selebihnya saya kira terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian. Pertanyaan-pertanyaannya tadi yang baik chat, misalnya sudah kita
lengkap semua. Mudah-mudahan ada banyak yang pertanyaan atau masukan bahkan. Nah, Pak Urhaib itu malah memberikan masukan kasus di Masa Lembu, dan banyak lagi. Saya kira Iwa, terima kasih juga ke masukan yang lain. Pak Adam tadi terima kasih ada masukan dari sudut pandang ketahanan. Mungkin kalau ketahanan saja ada banyak jenis ketahanan yang harus kita siapkan atau kita khawatirkan dalam situasi pandemi seperti ini. Saya kira itu kalian, terima kasih banyak. Ini sangat memberikan wawasan yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi tidak hanya kita tapi bagi masyarakat secara luas. Mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Kata besar terima kasih kami kepada Bapak yang hadir dalam online talk series yang ketiga ini. Saya kira itu, Bu Farida, terima kasih banyak, teman-teman panitia juga. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.